Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Ada sekolah setiap pagi gurunya berdiri menyambut para murid datang. Apakah ini termasuk yang dilarang? Ketika guru ini duduk, kemudian ketika murid-murid datang lalu sengaja berdiri, nggak ada keperluan. Nah, tadi termasuk yang kita bahas tadi. Kecuali memang guru ini sengaja berdiri untuk memberikan petunjuk kepada siswa, salaman, lalu membimbing, duduk sebelah sini, duduk sebelah sini. Intinya ada keperluan apa tidak? Kalau ada keperluan boleh, kalau tidak ada keperluan, sekedar berdiri untuk menghormati, ini dilarang. Apakah memotong jenggot segenggam itu hanya ada ketika haji dan umroh? Tidak ya, tidak. Artinya jenggot kita disunahkan untuk dipotong setelah segenggam. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar, itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, dan tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Artinya sahabat yang lain juga melakukan seperti itu, tapi yang ada riwayat 3 sahabat ini kan nggak mungkin semuanya diriwayatkan semua. Ketika tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, sudah bisa disimpulkan bahwa itu ijma sukuti. Bagaimana cara silaturahim dengan saudara yang masih tinggal di rumah waris yang mereka tidak mau membagikannya? Salah satu sifat kaum muslimin adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling menasihati. Ya mungkin nggak harus sekali 2 kali ya ngobrol bagaimana tentang waris, hukum waris. Ya mungkin setelkan ceramah Ustadz Salaf yang membahas waris, bahwa waris itu harus segera dibagi setelah hutang-hutang mayat dibayar, setelah wasiat-wasiat mayat ditunaikan. Mimba diwasiyatin yusobiha audayin. Itu kan hitungan hari. Mosok bayar utang mayat sampai bertahun-tahun baru dibayar. Mosok menunaikan wasiat mayat bertahun-tahun baru ditunaikan. Kan paling 2 hari, 3 hari selesai langsung bagi waris. Ya, jangan sampai yang punya hak itu nggak dapet. Ya, apakah yang akan dihisab itu harta yang kita pakai atau yang kita belanjakan? Sedangkan harta yang kita tinggalkan, apakah juga dihisab? Iya, ketika itu menjadi milik kita. Dari mana kita dapat, dikemanakan oleh kita, dua-duanya akan ditanya. Satu lagi, apa? Nikmat. Nikmat yang kita rasakan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita rasakan, akan ditanya. Sebagaimana Nabi keluar dalam keadaan lapar, ketemu dengan Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah dalam keadaan sama lapar semua, lalu bertamu ke seorang Ansor, lalu disembelihkan anak kambing, disuguhi rutab, kurma yang masih muda dan seterusnya. Selesai menyantap ini kenyang, beliau mengatakan, ini semua akan ditanya.
Kita berniat umroh jika pesawat kita melewati mikot, apakah kita wajib niat umroh dan memakai pakaian ihram? Iya. Iya. Jangan sampai kita melewati mikot belum memakai pakaian ihram. Memakainya boleh belakangan. Boleh apa? Maksudnya boleh maju. 2 jam sebelum melewati mikot sudah memakai, boleh. Jangan telat. Sudah lewat baru pakai, jangan. Ya. Maka kalau antum mau umroh, tanyakan kepada travelnya. Nanti mendaratnya di mana? Misalnya mendarat di Madinah, ya udah aman. Kan ketika mendarat di Madinah belum melewati mikot, ya belum pakailah, orang belum melewati mikot. Nanti pakainya dari Madinah menuju Mekah di Zulhulaifah. Nah, kalau dijawab, oh mendaratnya di Jeddah, antum tanya lagi, setelah mendarat Jeddah kemana? Ke Mekah apa ke Madinah? Kalau ke Mekah, ya nggak masalah. Dari Jeddah sudah memakai pakaian ihram di pesawat, langsung ke Mekah, langsung umroh, kan cuman sejam kira-kira dari Jeddah ke Mekah. Cuman kalau jawabnya ke Madinah dulu, ini yang bermasalah, ya kan? Ya kan nggak mungkin 4 hari 5 hari pakai pakaian ihram terus di Madinah, ya kan? Berat tentunya. Oleh karena itu carilah yang dari Jeddah ke Mekah, ya. Walaupun ada khilaf banyak ulama, kita sebagai orang awam cari yang aman. Yang paling aman seperti itu, ya. Ada dai viral yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mungkin giginya copot karena beliau sakti. Kalau sakti ya nggak mungkin kalah perang ya. Mosok sakti perangnya kalah, ya. Beliau diusir, ditimpukin oleh orang-orang Taif. Beliau lari. Apa sakti itu? Beliau sembunyi bersama Abu Bakar di gua. Mosok sakti sembunyi? Kalau sakti ya tidak sembunyi. Tusuk saya, tusuk pakai pedang, pedangnya bengkok misalnya, ya kan? Sakti. Beliau tidak sakti. Beliau perang pakai apa? Baju besi. Berarti kulit beliau tidak kebal, ya. Orang pakai baju besi, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan bahwa yang membedakan kita itu innakum minallah. Apakah yang soleh ulama itu semua di depan kemudian dihormati, apa itu maknanya? Apa? Yang soleh apa? Yang membedakan kita adalah takwa innakum minallah. Ya. Yang kedua, kalau kita, enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Makna dari membedakan itu kan ada yang lebih. Oh, ya. Ada yang tidak takwa. Ya. Diperlakukan beda. Apa itu maknanya? Kemudian yang kedua, tentang kita menempatkan gubernur di belakang, apakah nggak mendolimi itu? Pada keramat datang, kan ini kan bukan masjid, tetapi di tempat umum gitu. Gimana? Oh, umum, tempat umum. Tempat umum, acara apa itu? Kalau acaranya Pak Gubernur, ya tentu Pak Gubernurnya yang paling depan, ya kan, orang hajatan dia kan. Justru kita tidak boleh selonong. Yang kita bahas tadi masjid. Kalau masjid nggak bisa, mau gubernur, mau menteri datang belakangan, ya belakang. Gitu kan? Nah, kecuali memang hajatnya Pak Gubernur, apalagi itu di kantor gubernur, ya iyalah.
Mau datang telat ya tetap aja beliau depan dikasih tempat. Emang tempat beliau ya kan. Nah, tentang inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Apa takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, mana yang paling banyak nih? Kalau sholat 5 waktu samalah insya Allah. Nah, mana yang terus rutin berjamaah? Oh sama. Mana yang jarang masbuk? Begitu. Terus mana yang lebih khusyuk, mana yang lebih menambah qobliyah ba'diyah, terus Allah Maha tahu. Nah, yang paling banyak amalnya itu tentu dengan keikhlasan karena Allah. Dia yang paling bertakwa. Artinya tidak ada hubungannya dengan nasab, keturunan Rasulullah atau bukan, anak kiai atau bukan, Arab apa bukan, nggak ada. Maksudnya itu ya. Wallahu a'lam. Iya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi